صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين تابعين المصنف خصوصا مهاجر أحمد بن إسحاق سليم فكر مقدم محمد علي بعلوي وتلحق عبد الرحمن سجاء أولاد المتصفيق ووصي وفر مكاسف عبد الرحمن قدي ووصي وفر سميلات الشيخ أبو بكر بن سالم شيخ عبد القادر جيلاني سهلا سميلات أهل أبوان عبد الله بن الحداد صاحب راتب موسم وفر سميلات الحبيب علي بن حسن الطاس أحمد بن حسن الطاس علي محمد حبسي سميلات أبو بكر الطاس بكر بكر سجاء ووصي وفر سميلات سيدنا الحبيب علي بن حسن الطاس موسم وفر ثم إلى صاحب التربة الحبيب أحمد بن شيم شاب علي أحمد بن شيم شاب عبد الله بن إدريس بن شاب عبد الله بن شاب وصيم وفرين ثم إلى جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها أولها آخر جميع أهل البادي وجميع أهل الزنبل وأهل الفريد وجميع أهل الناد وجميع كمقوشي di kota-kota tingkat angkat negosiasi wajib sadatina Ali Ba'alawi وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا صحيح الإمام أبو حامد بن محمد الغزالي أن الله يغفر لكم ويرحمكم عندنا برحمته ووالدينا ووالديكم خاصة جميع أنباتنا وأنبات المسلمين عامة بأن الله يخرج درجات الجنة ينفعنا بركاتهم وأسوارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا الآخرة على كل نية صالحة لنا صلاتنا صالح لنا حبيب بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatir lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa irhamul malaikatul muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna wa taqwa jamilna bil afiyah. Ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim yaftah alaina fathan qariban. Allahumma nas'aluka ilma laduni wa syarafa safi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab Musyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, menjelaskan tentang bab fi ghaflah. Ghaflah, makna daripada ghaflah yaitu orang yang lalai kepada Allah. Lalai ini termasuk sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, yaitu tazidul hasran. Orang yang kalau sudah dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah hasran, kerugian yang dia dapatkan di dalam dunia sampai kelak fil yaumul qiyamah. Dan termasuk bagi orang yang biasa lalai kepada Allah, maka tuzilun ni'mah, akan hilang daripada nikmat. Maksudnya tidak mensyukuri apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, menekankan lagi, mengancam bagi orang yang lalai sama Allah.
Sampai di dalam Al-Quran kan, ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka itu yaitu seperti hewan. Sampai Allah jelaskan bal hum adall, lebih daripada hewan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu seperti hewan, tapi lebih daripada hewan. Maka Allah menjelaskan lagi, ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai sama Allah. Jadi kalau orang yang termasuk orang yang lalai kepada Allah, itu lebih daripada hewan. Siapa yang ngomong? Yaitu Allah. Nah, jadi kita berusahalah selalu untuk untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita. Harus kita banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena setiap daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini adalah salah satu yang bisa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sama di dalam Al-Qur'an kan, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan daripada setiap sesuatu, wa ma minkum min nikmatin faminallah. Dan daripada setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, seluruhnya datangnya dari Allah. Jadi haruslah kita jangan sampai kita lalai ghafil kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh ba'dum salihin, dikatakan ketika dia melihat ustadznya di dalam mimpi, ketika ustadznya meninggal di dalam mimpi, maka ketika dia bermimpi, dia bertanya kepada ustadznya di dalam mimpi, sa'altu anil hasran azima indakum, dia bertanya sesuatu perkara yang paling besar rugi ketika engkau menghadap kepada Allah. Apa dikatakan? Hasratul ghaflah, yaitu disebabkan wong yang lalai sama Allah. Jadi kalau orang yang lalai sama Allah itu menyebabkan wong yang paling apa? A'zam khasran, termasuk paling besarnya rugi ketika dia menghadap diri kepada Allah. Sampai pernah kita jelaskan cerita tentang Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ya'qub pernah didatangi oleh malaikat Israel. Jika itu Nabi Allah Ya'qub ngomong ketika datang, wahai malaikat Israel, katanya, ketika engkau datang di sini, engkau untuk berziarah kepadaku atau untuk mencabut nyawaku, kata malaikat Israel, aku datang sekarang ini untuk berziarah kepada engkau, wahai Nabi Allah Ya'qub. Maka sudah lama ngomong bincang-bincang, ngomong sama malaikat Israel, maka malaikat Israel ngomong, aku sekarang ini rukhsah untuk keluar, untuk pulang. Maka Nabi Allah Ya'qub ngomong, wahai malaikat Israel, katanya, kalau seandainya engkau datang lagi kepadaku atau untuk mencabut nyawaku, berikan suatu tanda. Kata malaikat Israel, Allah akan memberikan daripada tanda yang banyak. Subhanallah, udah tahun 2 tahun kemudian, singkat cerita, datang lagi. Setelah datang lagi, ditanya lagi oleh Nabi Allah Ya'qub, ada apa engkau di sini? Ziarah kepadaku atau engkau akan mencabut nyawaku? Katanya, sekarang ini aku akan mencabut nyawamu. Maka Nabi Allah Ya'qub ngomong, wahai malaikat, aku kan pernah meminta kepada engkau, katanya, berikan salah satu tanda atau mengabarkan ketika aku kembali kepada Allah. Berikan tanda. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan tanda, katanya. Apa? Salah satunya, fa'altul bayyati sya'r ba'da sauda. Dulu rambutmu masih masih hitam. Sekarang ini sudah mulai beruban. Sekarang kan kita kalau sudah masih muda kan rambut ini masih putih. Sekarang mulai uban, bukan uban kepala deh. Kadang-kadang jenggot ikut uban, kumis ikut beruban. Nah, ini subhanallah, sudah menunjukkan kita ini sudah tua. Kemudian katanya biasanya wadha'iful badan ba'da guah. Dulu badan kita kuat, ngangkat ibarat kata masih
20 karung kilo beras itu mungkin kita terangkat. Kadang-kadang 40 kilo kita angkat deh. Tapi kalau sudah mulai tua sedikit, mulai ada rasa nak ngangkat barang yang berat dikit sudah tak sanggup lagi. Dan juga dulu kita jalannya tegap. Kalau sudah mulai tua, mulai bungkuk sedikit. Ini banyak sekali yang Allah berikan suatu tanda. Kemudian katanya biasa jisim kita tegak kalau kita berjalan, ini mulai bungkuk. Banyak sekali kita tanda-tanda yang Allah berikan atas diri kita. Nah, itulah langsung Nabi Allah Yakub memberikan qasidah, katanya Yakub ila bani Adam qablal maut. Dia memberikan nasihat kepada Bani Adam yang sebelum ketika kembali kepada Allah. Suatu syair katanya madaddahul ayyamu dhunubul hasil waja'ar rasul maut wal qalbul ghafil na'imuka fid dunya hurul wal hasran asyikuha fid dunya mahalul batil. Apa dikatakan madaddahul ayyamu dhunubul hasil, telah berlalu hari-hari kita. Ini hari Sabtu, besok Sabtu, mungkin minggu yang akan datang Sabtu lagi, tak terasa gitu. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tak terasa. Tapi apa dikatakan madaddahul ayyami dhunubul hasil, dosa kita bertambah terus. Hari kita tak terasa, dosa ikut bertambah. Waja'a rasul maut wa qalbul ghafil, yang ditakutkan ketika datang malaikat maut, hati kita dalam keadaan lalai sama Allah, dalam keadaan yaitu orang yang tidak pernah ingat sama Allah. Nah, ini rugi bagi kita. Seperti tadi dijelaskan oleh Nabi Allah Yakub, malaikat datang, tidak tahu lagi datang. Kalau kita ada tanda lemak, ketika kita nak meninggal, kita ada tanda. Oh, pacak kita bersiap, menyiapkan untuk ibadah, untuk berzikir. Kalau pacak meninggal tu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kemudian langsung mati, meninggal. Lemak, ini dah katik tanda-tanda. Nah, kemudian dikatakan Nabi Allah Yakub katanya wal qalbul ghafil, ketika datang malaikat, hati kita dalam keadaan lalai. Na'udzubillah min dzalik. Na'imka fid dunya gurur wal khasran, kenikmatan yang ada di dalam muka bumi ini katanya gurur, tipu daya seluruhnya, khasran, rugi. Kita perhatikan apa yang di dalam dunia ini merasa nikmat, dak katik. Nikmat yang hakiki itu dak katik. Kita masalah sekarang ini kita merasa nikmat, mungkin nonton film baru keluar, film tersebut bagus, sampai kita nonton tersebut merasa nikmat. Kita nonton sekali, nonton yang kedua kali, mulai tidak nikmat lagi. Nonton yang ketiga kali, sudah lepas. Dah kata kenikmatan, gurur, tipu daya seluruhnya. Begitu juga dengan apapun. Wal khasran, membuat kita apa? Rugi. Wa asikuka fid dunya mahalul batil. Setiap kenikmatan yang ada di dalam muka bumi tersebut, tempatnya mahalul batil, tempat yang tidak akan benar, seluruhnya batil. Nah, ini jadi kita haruslah berusahalah, jangan sampai kita disebabkan kita lalai sama Allah, maka akhirnya kita rugi sampai menghilangkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas diri kita. Nah, sampai diceritakan oleh Abu Al-Dagaik, dakhala ila rajulin salih Udul wahwal marid wa kana masya'il kubar haul at-Tirmidzi wa huwa yabki kad balagal azalil umur faqultu laha ayyuha syekh mimman buka ala dunya faqala abki ala butis salat qultu kaifa dzalika kuntu musalliyan qala anni qad baliga ila hadha wa ma sajadtu illa ghafar wa ma rafa'tu ila ra'si illa ghafar wa ha ana amutu ala ghaflah thumma innahu tamassus hada ilah. Maka disebutkan, dikatakan Abu Ala Dagaik katanya ketika masuk seorang laki-laki yang soleh
dalam keadaan sakit dianya fi masyail kubar. Ada ulama masyail kubar, ulama besar yang lagi dalam keadaan sakit. Maka subhanallah ketika itu dikumpuli oleh tilmidnya, banyak murid-muridnya. Kemudian menangis si masyaikh tersebut menangis. Adal umur adal fadallah syekh bima yubka. Maka ditanya, ya syekh, kenapa engkau sebab menangis? Apa masalah dunia yang kau belum selesai? Tidak, katanya, aku bukan masalah dunia, katanya. Aku sebab menangis ini dikarenakan butuh salat, katanya. Aku telah lalai di dalam salat. Maka muridnya tadi bertanya, ya syekh, katanya, engkau setiap hari aku melihat salat. Tidak pernah engkau melepaskan salat tersebut. Kenapa kau sebabnya menghilangkan salat? Katanya, anni li'anna qad bagiya ila hadha. Aku dulu, katanya, biasa salat itu sempurna. Aku bisa ruku, kemudian aku bisa ruku menggerakkan daripada badanku, kemudian aku bisa i'tidal, naik lagi, dan aku bisa sujud, katanya. Bisa sujud. Ini ketika aku terbaring, katanya, hilang seluruhnya. Tidak bisa lagi sujud, tidak bisa i'tidal, tidak bisa lagi ketika aku berdiri, tidak bisa. Cukup terdiam deh. Solat, tapi saking apa? Saking dia tidak mau meninggalkan daripada rakaat sujudnya, i'tidalnya ketika dia gerakan dalam solat. Dia merasa apa? Merasa lalai meninggalkan daripada solat tersebut. Padahal kalau dia sakit kan udur. Tapi saking dia tidak mau meninggalkan itu, dia merasa nyesal hati dia, menangis, katanya. Sampai dikatakan tafakkur fil hasrar yaumil qiyamah wa isbahul hadda fil maghabith thawiyah. Katanya sekali-sekali kita berpikir, katanya. Subhanallah, ini dikatakan oleh Abu Al-Dagai, katanya sekali-sekali kita berpikir, katanya. Kenapa dikatakan ketika kondisi kita kelak fil yaumul qiyamah atau kita dalam keadaan meninggal, katanya, isbahul hadda ala makan sawiyah. Kita akan dibaringkan, pipi kita ini menyentuh di dalam kubur. Dengan apa? Dengan sawiyah di muka bumi kita. Nah, kita manalah kalau ditaruh di dalam kubur, kita tidur seperti itu. Uridu wahidan ba'dal izza war rafa faridan wahidan. Dan kita ingin sendiri di dalam sendiri. Dan kemudian dikatakan ba'dal izza war rafa, ketika kita mendapatkan kemuliaan, kita diangkat uang, kita dipuji-puji uang, akhirnya apa? Kita akan kembali sendiri. Hilang kemuliaan, hilang kemuliaan yang orang yang tadi itu memuji kita hilang, seluruh hilang, katanya. Dia jadi fitau wasadiyah. Cuman apa? Cuman tanah, ibarat kata, yang menjadi bantal bagi kita untuk kita tidur. Nah, ini subhanallah, kita pikirkan. Nah, jadi katanya suruh kita berpikir, mana katanya? Tafakkur fitulil hisab wa anduhu. Hai, kita pikirkan, dikatakan tafartu fitul, bagaimana panjangnya hari kita akan dihisab oleh Allah. Apa yang kita lakukan di dalam dunia itu akan dihisab satu persatu. Apakah kita mendapatkan atau kita biyaminihi, atau kita akan diberikan oleh Allah kitabul biasa, atau kita diberikan daripada kitab masuk amal kita yang sebelah kanan, ataupun apa kita akan diberikan oleh tangan kita di sebelah kiri, yaitu amal kita. Nah, ini tergantung bagaimana di dalam hidup kita lalai atau tidak lalainya kita ketika kita menghadap diri kepada Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sampai dikatakan, katanya, Uyudul Ahbar, di dalam kitab Syaqiqul Bakhiri, dikatakan kitab Uyudul Ahbar, disebutkan oleh Asy-Syaqiq, yaitu Al-Bakhir kalam nas yaqul, manusia itu biasanya ngomong, katanya, tapi berbeda dengan ucapannya. Manusia itu biasanya dia ngomong tapi berbeda dengan ucapan. Seperti dikatakan ada 3 disebutkan. Nahmu abidullah, aku adalah hamba Allah. Dia mengaku aku ini adalah hamba Allah. Kita yang sekarang ini siapa? Kita adalah hamba Allah. Tapi
Wa ya'mal, katanya hum ya'mal amalan hur. Akan tetapi dianya beramal seperti seakan-akan dianya merdeka. Dia hamba Allah, tapi dia beramal seakan-akan dia beramalnya orang yang merdeka. Mana? Tak katik peraturan sama sekali. Kehidupannya tak katik peraturan. Allah perintahkan solat, dia tak mau solat. Allah perintahkan untuk dia melaksanakan ibadah puasa, dia tak mau melaksanakan ibadah puasa. Allah memerintahkan waktu-waktu diisi untuk amal ibadah kepada Allah, dia tak mau. Seakan-akan dia melakukan maksiat terus kepada Allah. Hur. Mak mana kalau wong hur? Hur itu wong merdeka. Kalau abad kan tak boleh kemana-mana. Ini hur merdeka. Berarti apa dikatakan oleh Syagibul Al-Bakhiri, kata hadzal khilaf aidan, ini ucapan ini tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tidak sesuai. Dia tidak sesuai. Dia menyangka hamba Allah, dia seorang budak, tapi dia pekerjaannya seakan-akan bukan menjadi budak. Nah, kemudian katanya innallaha wa yaqul innallaha kafir li'azzaquna wala mutma'in qulub illa fid dunya wa jamil khatamiha. Dia ngomong sesungguhnya Allah itu telah mencukupi rezeki kita. Dia ngomong Allah itu sudah mencukupi rezeki kita. Jangan takut lagi. Allah itu sudah mencukupi rezeki kita. Tapi wala mutma'inna fid dunya, qulubuhum illa fid dunya. Akan tetapi hatinya itu tidak mantap dengan urusan dunia. Apa yang besok kita lakukan, apa kan? Padahal rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan manusia yang memberikan rezeki, tapi Allah. Kalau seandainya sudah pernah kita jelaskan, kalau rezeki itu di tangan manusia, berarti tukang mahak, wong kuli, ya tak? Wong yang jual, ibarat kata jual manisan yang 24 jam lebih kaya daripada pejabat. Kenapa? Karena dia bekerja nian. Tapi Allah yang telah memberikan rezeki. Allah berikan sedikit, dia kerjaannya sedikit, tapi dia mempunyai nilai mendapatkan upah yang besar. Nah, ini kalau seandainya manusia yang memberikan rezeki. Nah, ini jadi jangan dikatakan oleh khilaful gauli, katanya dia meyakini sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki tapi hatinya tidak mantap. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan ucapan apa yang dia dikatakan. Kemudian katanya yaqulu la budda lana minal maut wa hum ya'mal a'malun man la yamut. Dia meyakini, yang ketiga dia meyakini, katanya dia ngomong setiap manusia itu pasti akan mati. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kan, kullun nafsin dha'iqatul maut. Dia yakin setiap seseorang itu pasti akan mati. Nah, kalau kita yakin kita pasti mati, apa yang kita bawa bekal untuk kita kembali kepada Allah? Bukan mati habis selesai. Apa bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah? Nah, kemudian apa dikatakan? Akan tetapi katanya wahum ya'malu a'malul la yamut. Akan tetapi dia beramal seakan-akan tidak pernah mati. Tidak pernah mati dia. Terus maksiat ini, ngelakukan ini, seakan-akan hidup terus. Seperti apa? Seperti di dalam surah Al-Haqqum Takasur. Kan sering kita dengar surah Al-Haqqum Takasur, mungkin sebagian besar kita paham. Apa dikatakan oleh Allah? Al-Haqqum Takasur. Berapa banyak orang-orang yang sibuk untuk mengumpulkan hartanya, sibuk dia mencari dunia, ya tidak mempedulikan tentang hal-hal yang akan dianya dapatkan kelak di yaumul kiamah, tidak dipedulikan sama sekali. Sibuk dia mengumpulkan harta. Hatta dzurtumul maqabir, sampai dia masuk di kubur, apa yang dibawa? Dia sibuk dia cuma mengumpulkan hartanya, tapi hatta dzurtumul maqabir, dia masuk di liang kubur. Nah, apa lagi yang nak dibawa? Nah, ini rugi bagi kita. Sampai Allah dah Al-Haqqum Takasur hatta dzurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kalla, kata Allahnya. Kalau seandainya engkau mengetahui, luar biasa. Tidak mungkin kita untuk menghabiskan waktu kita
untuk melakukan maksiat atau kita lalai sama Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh apa? Oleh ulama, yaitu akhbar di dalam kitab Uyudul Akhbar. Nah, sampai dikatakan katanya, "Madza taqulu idza sa'alta 'anil ghadl wa katsir fa as-su'alu jawab wal hawa." Sampai dikatakan, ketika wahai saudaraku katanya, ketika kita badan kita wugub bainal yadillah, kita naik ketika kita sudah di dalam kubur, ya, kembali kepada Allah, diri kita ini menghadap kepada Allah, ya. Bi'ai lisan itu, bagaimana lisan kita untuk kita menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh Allah. Nah, kita duduk tegak menghadap kepada Allah, lisan untuk jibu, bagaimana lisan kita untuk kita menjawab apa pertanyaan yang Allah berikan atas diri kita. Taqulu sa'alta 'anil qalil wa katsir. Ya, pertanyaan yang sedikit sampai pertanyaan yang banyak, Allah akan tanya seluruhnya apa yang kita perbuat. Nah, ini subhanallah, ini kalam ini walaupun sedikit tapi mempunyai makna yang luar biasa. Jadi sekali-sekali kita bayangkan, ya Allah, kalau kita dalam keadaan lalai, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau untuk isi waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah, manalah kalau kita ketika itu menghadap kepada Allah, apa yang akan kita jawab? Amal apa yang bisa menyelamatkan kita ketika kita menghadap kepada Allah? Itu yang harus ada pertanyaan di dalam diri kita. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Katanya, li'anna jawab shawab wattaqullah innallaha khabir bima ta'malun. Katanya, jawab, wa'iddu fi soal jawab, maka harus kita jawab lagi. Jadi kata Imam Ghazalinya, wattaqullah, takutlah sama Allah. Ayo kembalilah kita takutlah sama Allah. Wattaqullah, takutlah sama Allah. Innallaha khabir bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan tahu apapun yang kita lakukan, itu pasti Allah akan tahu. Mintalah sama Allah, ya, jangan sampai ai ta'mal ai khair wa syar, ya, kebaikan atau kejelekan itu seluruhnya Allah bakal tahu, tergantung bagaimana ketika kita menghadap diri kepada Allah. Nah, ini sampai diceritakan ja'a fil khabar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala maktub ala sagil aras ana utian man ata'ani muhibban man ahabbani mujiban da'ani wa ghafil liman yastaghfiruni wa yanbaghi lil aqal yataba'allahu fil khawf wal ikhlas bi ta'ati wal ridha bi qada'i wa sabar ala bala bi syukri ala ni'amhi wal qana'a bi ata'i yaqulu ta'ala man lam yadha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ami wa lam yakna bi ata'i fa yadlub rabba siwa. Maka dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu sudah menyatat di kaki aras, ya, muti'un man ata'ani, barang siapa yang taat sama Allah, yang ini akan indakwa mujib da'ani, setiap kita harus minta sama Allah. Liman yastaghfiri, sampai dikatakan banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah. Sampai Imam Ghazali, fayam bagi lil akal, katanya, wahai orang-orang yang punya akal, orang-orang yang benar-benar, katanya. Apa katanya? Yuti'ullaha bi khauf, taatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan rasa takut, benar-benar sama Allah. Kita takut sama Allah dengan benar, ada taat kepada Allah. Ya, dan merasa reda apa yang telah ditentukan oleh Allah. Takut sama Allah, reda apa yang telah ditentukan oleh Allah, bersabar atas bala yang Allah berikan, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, sampai Allah jelaskan di dalam hadis, ya, hadis qudsinya, man lam yaghdha bi qada'i, kata Allah. Kata Rasulullah, itu kalamnya Allah, yaqulullah, siapa yang tidak redha dengan ketentuan aku, kata Allah. Dan barang siapa yang tidak sabar dengan bala yang aku berikan. Itu kan kadang-kadang kan diberikan oleh Allah bala, rasanya tidak sanggup. Walam yasbir, katanya. Kalau wong yang tidak sabar yang bala yang aku berikan. Walam yashkurni, dan wong yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan. Walam yakla bima ata'ah,
dan dia tidak merasa cukup apa yang aku berikan. Apa kata Allah? Fadlub rabbas siwa. Carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Allah ngomong seperti itu. Cari siapa yang Tuhan selain Allah, katanya. Nah, ini subhanallah. Sampai Allah menjelaskan seperti itu. Kalau tidak merasa redha dengan ketentuanku, tidak merasa sabar dengan balaku, dan tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah, dan tidak merasa cukup atas pemberianku, carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Ini subhanallah. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan benar-benar harus kita, apapun yang telah datang dari Allah, itu harus kita redha. Kenapa? Kereduan inilah yang akan mendapatkan suatu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Rujul Hasan Basri radhiyallahu anhu rahimahullah, inni wajadtu li ta'ati lizzati wa qala la an nadhar fi wajhi la khaf lahi min ubudiyah an taqulu asya' kullaha lillah. Wa qala rajul li abihi Yazid rahmatullah, inni la ajidu ta'at lizzati la ta'budu ta'at wa la ta'budullah i'budu hatta tajidu ta'at lizzatihi. Maka ada yang ngomong, seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu anhu. Dia bercerita, ya Sayyidina Hasan, katanya, ini wajadtu li ta'at ladzat, katanya. Aku pengen melaksanakan ibadah kepada Allah, taat, tapi mendapatkan lezat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, kan halawatul iman. Ketika seseorang yang ibadah, dia mendapatkan manisnya untuk beribadah kepada Allah. Maka Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu anhu katanya, nadhabtu, katanya, la'alla nadhabtu fi wajhi la khafallahu bin ubudiyah. Katanya, kalau kau ingin mendapatkan suatu melezat, dapat lezat di dalam taat kepada Allah, maka ketika engkau beribadah kepada Allah, tanamkan rasa khauf, takut sama Allah. Bukan kita ibadah karena taat di taat. Kata ibadah, misalnya kita melaksanakan sholat, kita untuk taat sama Allah. Dengan ketaatan inilah kita dapatkan. Bukan, tapi ketika kita beribadah, kita ingin memang benar-benar takut sama Allah, ingin mendapatkan rahmatnya. Ya, ketika kita ibadah, bukan li'anna ta'budu ta'at dan ta'budullah. Mereka itu beribadah beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada Allah, hatta yajidul ladzati. Dia taat kepada Allah, nanamkan rasa takut, baru dia akan mendapatkan kelezatan ketika dia beribadah kepada Allah. Bukan taat di taat, bukan. Sampai dikatakan hikayat anis salat. Ada orang yang melaksanakan salat. Ketika dia melaksanakan salat, dia ngomong ketika di dalam surah Fatihah, di situ ada kalimat iyyaka na'budu, ya, iyyaka na'budu, aku menyembah benar-benar pada Allah. Tapi subhanallah, ada suara dalam hatinya, dia ngomong, engkau bukan menyembah kepada Allah, katanya. Dikarenakan engkau dikatakan dia khatar fi badil abid fi haqqihi, fanadir fi sirri kadzib, kata anta'budu khalqi. Engkau menyembah dengan makhluk, bukan menyembah kepada Allah. Kemudian diulangnya lagi salatnya. Dia ketika mengucapkan iyyaka na'budu, maka ada suara dalam hatinya juga, dia ngomong apa? Kadzabah, engkau bohong, katanya. Engkau bukan menyembah kepada Allah, tapi engkau menyembah kepada menginginkan kedudukan. Sampailah dia ngomong lagi, ketika mengucapkan lagi, diulangi sekali lagi, bohong, katanya. Engkau ingin menyembah dikarenakan engkau pengen mendapatkan suatu harta benda. Sampai diulangnya 3 kali, iyyaka na'budu, maka shadaqta, katanya. Engkau benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, salat, itulah sampai dikatakan oleh Imam Habib Zain bin Ibrahim Smith, katanya, ketika kita salat itu, kalau kita tidak bisa husuk seluruhnya di dalam diri kita, cukup jaga 3 katanya. 3 tempat, katanya. 3 tempat. Salah satunya ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hadirkan dalam hati kita. Jika kita untuk sholat, kita niatkan ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, itu hadirkan dalam hati kita, benar-benar kita minta sama Allah, menyembah kepada Allah.
Nah, itulah dikatakan oleh Habib Zain bin Ibrahim Smith katanya. Dan yang ada yang ketiga itu ketika kita nak mengucapkan salam. Ingatkan itu, insya Allah kita termasuk dianggap orang yang khusyuk di dalam sholat. Nah ini subhanallah ya tak dikatakan. Sampai wa fi riwayat katanya fi majlis seda'u rujul fi jawaqi falam yajid bidham. Akhadha falamma dakhala salatu tadzkar falamnya. Itulah ketika kita kan ada wong yang kehilangan barang, kehilangan ada orang solihin, ya tak? Kehilangan barang namanya al-jawarik. Jawarik itu dia mencari barang. Di mana dia naroknya, tak tahu, lupa dia. Akhirnya dia solat. Ketika solat teringat, oh ya, anak narok tadi tu dengan si Fulan bin Fulan katanya. Dan kita kan kadang-kadang kan mencari barang tu lupa. Kita kan solat ingat. Syaitan itu luar biasa. Itulah kalau kita nak ibarat kata kalau nak barang-barang lupa banyak-banyak solat deh, ingat lagi kita. Ingat tak? Ada sebagian ulama seperti itu mengatakan banyak solat bagi ingat lagi. Nah, tapi subhanallah ketika dia solat tadi ingat, maka setelah solat dia ngomong idhab ya fulan bin fulan katanya. Wahai gulam, wahai gulam, dulu ada budaknya, dulu gulam, wahai gulam, ta'al katanya. Kau pergilah ke fulan bin fulan katanya. Kenapa? Aku tadi di dalam solat, aku titip dengan dia katanya. Aku titip sama dia barang yang aku kehilangan. Subhanallah, si gulam tadi, si budak tadi memberanikan diri. Wahai Sayyid katanya, engkau solat katanya, membuat lalai disebabkan barang yang kau ingin dapatkan, bukan karena kan engkau mendapatkan Allah. Baru tersentuh dalam hatinya. Wahai bulan katanya, wahai budak katanya, aku merdekakan engkau dikarenakan Allah. Subhanallah. Budak tadi bisa mengingatkan dia kepada Allah, dan si Sayyid tadi sadar, dan budak tadi dimerdekakan. Subhanallah. Dia kenapa? Karena ingat, bukan karena ibadah, tapi karena barang yang tadi dihilang. Nah ini subhanallah. Jadi kita harus benar-benar lah, jangan sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq dididik oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu katanya setiap hari katanya 40,000 dinar, 40,000 dinar sir dan 40,000 dinar nyato yang telah menginfakkan hartanya. Sayyidina Abu. Sampai apa? Wala yabqa bi syai'inal mal. Tidak katik sedikit pun harta yang tersisa. Kalau kita nyedik seperti itu, toko pasti ngomong, ai loloh. Tidak menghabiskan duit, tidak katik manfaatnya. Ini Sayyidina Umar menghabiskan duitnya untuk Allah dan Rasulnya. Seluruh 9 toko diinfakkan seluruhnya. Tidak katik sisa. Sampai kancingnya kancingnya nak ngancingkan ini kancingnya lagi tidak katik, tidak bisa dia beli. Pakai apa? Pakai duri. Subhanallah. Dia habiskan duitnya untuk apa? Untuk infak di jalan Allah dan Rasulnya. Itu Sayyidina Umar. Walam tabqa li syai'an, katanya tidak sedikit pun. Kenapa? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adatu fid dunya wa sahad. Karena Rasulullah itu menjauhkan daripada dunia dan syahwat seluruh daripada ahli keluarganya. Sampai dikatakan Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah Zahra kawin dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa maharnya? Maharnya itu cuman jildul kabas katanya. Kulitnya kambing. Kulit kambing disamak. Nah itu maharnya. Subhanallah. Dan bantalnya itu bantal dari debu, dari bekas debunya bulunya kambing itu jadi bantalnya. Subhanallah. Memang zuhudnya luar biasa. Tidak tahu dengan masalah dunia sama sekali. Nah ini insyaAllah kita teruskan lagi, yaitu bagaimana zuhudnya para sahabat Rasul SAW yang didik oleh Nabi kita Muhammad SAW, biar sampai orang tersebut jangan lalai sama Allah. Sampai ketika Rasul SAW pengen tidur, ada tidurnya Rasulullah itu dari perpakumau di bawahnya dengan ini, maka Rasulullah diganti oleh sahabat. Ketika Rasulullah nak tidur, marah Rasulullah. Kenapa diganti? Kenapa? Aku takut ini menyebabkan aku lalai sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan berat untuk bangun malam ketika kita menghadap kepada Allah. Nah ini subhanallah.
Mereka Allah itu mendidik Nabi kita Muhammad SAW yang menjadikan contoh bagi kita, teladan bagi kita. InsyaAllah Allah SWT memberkati majlis kita dan ditambah keimanan kita dan dikabulkan seluruh hajat kita zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.